Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas mengenai perencanaan pesan-pesan bisnis yang beranggotakan Yuniatri Widianingrum dan Juwairiah Antika. Oke, di slide yang kedua ini ada tentang penyusunan pesan-pesan bisnis. Terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Dalam fase perencanaan ini mencakup yaitu merancang hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud atau tujuan komunikasi, kemudian audiens yang akan menerima pesan, ide pokok, dan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Langkah yang kedua yaitu pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya yaitu mengorganisasikan ide-ide dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk draft. Proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Langkah yang ketiga yaitu ada revisi, di mana setelah ide-ide dituangkan dalam kata-kata, kalimat, maupun paragraf, perhatikan juga apakah ada kata atau kalimat atau paragraf tersebut telah diekspresikan dengan benar. Nah, jika ternyata ada yang belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya. Next, Jue. Di slide selanjutnya yaitu ada pengertian dari perencanaan pesan-pesan bisnis, di mana merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Next. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Ini dibaca dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya. Yang pertama yaitu ada penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Yang kedua yaitu ada analisis audiens, di mana memperhatikan audiens yang akan dihadapi. Yang ketiga yaitu penentuan ide pokok, di mana menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu seleksi saluran dan media, di mana ide-ide dapat disampaikan melalui saluran. Selanjutnya yaitu masih di tahap yang pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis, di mana ada penentuan tujuan. Mengapa sih tujuan harus jelas? Nah, di sini dijelaskan itu tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan sesuatu organisasi mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi juga dapat membantu proses pengambilan keputusan di antaranya yaitu keputusan untuk meneruskan pesan, keputusan untuk menanggapi pesan, keputusan untuk memusatkan isi pesan, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberi informasi, di mana memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada orang lain. Contohnya yaitu seperti iklan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Yang kedua yaitu melakukan persuasi, di mana melakukan persuasi kepada pihak lain agar yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Nah, penentuan tujuan yang baik tentunya harus dengan mudah diaplikasikan dalam dunia nyata. Nah, oleh karena itu, untuk menguji apakah suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah baik atau belum, perlu dilakukan pengujian dengan 4 pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, apakah tujuan tersebut realistis? Yang kedua yaitu, apakah waktunya tepat? Yang ketiga yaitu, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Dan yang terakhir yaitu, apakah tujuannya tepat? Next, Jue. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwairiah. Analisis audiens. Cara mengembangkan profil audiens. Yang pertama yaitu ukuran dan komposisi. Siapa audiens?
reaksi audiens, pemahaman audiens, dan hubungan audiens. Semakin banyak audiens, semakin beragam pula pendidikan, status, dan sikap mereka. Komunikator perlu mengidentifikasi siapa yang memegang posisi paling penting. Perlu diketahui pula reaksi yang mungkin dimunculkan oleh audiens tersebut. Ketika menyampaikan pesan, latar belakang audiens perlu diperhatikan. Jika komunikator belum dikenal audiens, audiens harus diyakinkan sebelum menyampaikan pesan dilakukan. Memenuhi kebutuhan audiens. Cara apa yang diinginkan? Komunikator harus bisa menemukan apa yang ingin mereka ketahui dan segera memberikan informasi yang diminta. Selanjutnya yaitu antisipasi hal yang tak terduga. Memberikan informasi tambahan walaupun tidak diminta oleh audiens. Tekankan ide yang menarik. Mencoba menemukan hal penting yang sangat menarik bagi audiens. Beri informasi lengkap. Memberikan semua informasi yang diminta oleh audiens secara lengkap. Selanjutnya, informasinya akurat. Memberikan informasi kepada audiens harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebenarnya. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Adanya kecenderungan dari audiens bahwa mereka tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang baru. Caranya dengan mengatur pesan-pesan bisnis sehingga yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Penentuan ide pokok. Untuk dapat mengidentifikasi ide pokok, diperlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang paling baik adalah curah pendapat yang memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Teknik curah pendapat atau brainstorming. Hidupkan tape recorder dan telaah pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian gunakanlah suatu lembar kerja yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ikuti arus pertanyaan dan jawab pertanyaan tersebut sehingga ide pokok dapat ditemukan. Menulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran di atas kertas kosong, pelajari hubungan antara ide yang satu dengan yang lain, memberikan butir yang baik sebagai langkah awal ide pokok. Pembatasan cakupan. Penyajian informasi rutin kepada audiens yang telah dikenal hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Cara seperti ini bisa membangkitkan rasa hormat audiens kepada komunikator. Sedangkan penyampaian pesan yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu lebih lama, terutama jika audiens yang hadir terdiri atas orang yang skeptis atau orang yang dikenal sebelumnya. Seleksi saluran dan media terbagi menjadi dua, komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan itu percakapan antara dua orang atau lebih, pembicara lewat telepon, wawancara kerja, dan lain-lain. Kemudian komunikasi tertulis yaitu pesan-pesan yang tertulis dapat disampaikan melalui surat, memo, proposal, dan laporan. Kapan sebaiknya seorang memilih komunikasi lisan atau tertulis? Komunikasi lisan. Komunikator menginginkan umpan balik segera dari audiens. Pesan komunikator relatif sederhana dan mudah diterima. Komunikator tidak memerlukan catatan permanen. Komunikator dapat mengumpulkan audiens lebih mudah atau ekonomis. Komunikator menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Sedangkan komunikasi tertulis, komunikator tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan komunikator sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Kemudian komunikator juga memerlukan catatan permanen. Komunikator ingin mencapai audiens yang luas, dan komunikator ingin meminimalisir distorsi penyampaian pesan. Media komunikasi lisan.
yaitu percakapan secara langsung, pidato dan pertemuan-pertemuan, telepon, dan surat suara, voice over internet protokol, audio tape dan video tape, telekonferensi dan konferensi video. Kemudian media komunikasi tertulis yaitu surat-surat, memo, laporan proposal, email, surat reguler dan khusus, dan spexmail. Studi kasusnya yaitu contohnya di PT Hyundai Mobil Indonesia. Profil perusahaan. PT Hyundai Mobil Indonesia adalah sebuah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil-mobil terkemuka dari Korea. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967. Pada tahun 2015 ini, PT Hyundai Mobil Indonesia menargetkan penjualannya akan meningkat sebesar 53% atau setara dengan 3.600 unit kendaraan. Analisis. Saat ini PT Hyundai Mobil Indonesia sedang berusaha meningkatkan penjualan dan penghasilan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencapai target tersebut yaitu dari divisi marketing mengirimkan surat pesan bisnis berupa penawaran kerjasama dengan berbagai perusahaan rental kendaraan mobil untuk menjalin kerjasama yang akan menguntungkan kedua perusahaan, sehingga penjualan dan penghasilan pun dapat meningkat. Kerjasama tersebut dijalin kepada perusahaan rental kendaraan mobil di Bandung bernama PT Citra Rencar. Tujuan pesan bisnis dari PT Hyundai Mobil Indonesia. Tujuan atau isi dari pesan bisnis yang disampaikan oleh Kepala Divisi Marketing PT Hyundai Mobil Indonesia kepada PT Citra Rencar adalah untuk mengajak bekerja sama, yaitu perusahaan PT Hyundai Mobil Indonesia menawarkan produk-produknya untuk dapat digunakan perusahaan rental kendaraan mobil untuk menambah kendaraan yang akan disewakan atau digunakan oleh perusahaan rental tersebut, untuk saling memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya. Medianya yaitu surat dan saluran. Medianya surat, salurannya tulisan. Komunikator, Kepala Divisi Marketing dan penerimanya pimpinan PT Citra Rencar. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Apa penjelasannya sudah jelas? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup presentasi hari ini. Maksudnya kami tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.